Hai guys, Raffi di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan tenses. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang tenses simple present tense yang dibagi jadi 4 ya. Jadi ada simple present tense, present continuous atau progressive, present perfect tense, dan kemudian present perfect continuous tense. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang tenses, yaitu tenses past tense. Mungkin definisinya kalian sudah tahu semua bahwa past tense itu adalah menceritakan kegiatan yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa sekarang. Ya, itu yang dikatakan dengan simple past tense. Tapi kita fokus di sini membahas soal-soal tenses past tense dalam pilihan ganda atau multiple choice. Ya, ingat bagi kalian para pejuang-pejuang TOEFL, kemudian ikatan dinas, kedinasan, Polri, TNI, segala yang berhubungan dengan akademik. Nah, jadi kalian perhatikanlah soal-soal ini. Ya, di sini saya akan ajarkan trik-triknya bagaimana kalian yang tidak mengerti bahasa Inggris atau tidak bisa mengartikan bahasa Inggris itu bisa menjawab soal ya. Kalau kalian sudah bisa mengartikan dan memahami soal, itulah lagi cerita. Ya, seperti itu. Ingat, saya pernah bilang kalau di dalam bentuk tensis soal-soalnya, terutama pilihan ganda, jadi dalam versus Alfish Room, ya itu ada 3 poin yang benar-benar kalian harus pahami, kalian mengerti dulu. Apa itu? Yang pertama itu ada time signal atau disebut adverb of time atau keterangan waktu, itu poin pertama. Ini poin pertamanya. Yang kedua itu adalah rumus dan ketiga itu adalah tabel predik tensis. Jadi 3 poin ini ya yang harus kalian pahami, hafalin. Mungkin lebih enak dihafalin aja ya keterangan waktu, rumus sama tabel predik tensisnya. Jadi nanti ke depan ketika kalian menjawab soal, kalian sudah tahu, oh ini keterangan waktu miliknya ini, jadi jawabannya ini, jadi seperti itu ya. Nah ini ada time signal terkhusus untuk past tense atau kegiatan yang terjadi di masa lalu. Yang pertama itu ada yesterday. Ya mungkin di beberapa dari kalian mungkin sudah dapat materi-materi ini. Ya, itu yesterday atau boleh disebut yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, terserah. Pokoknya intinya itu ada kata yesterday. Itu yang perlu digarisbawain, yang perlu kalian ingat di kepala kalian, ya. Kemudian yang kedua ada kata last, terserah last Monday, last Tuesday, last Friday, last Thursday, last Sunday dan lain sebagainya. Pokoknya intinya itu ada kata last. Nah, gitu saja. Kemudian ada ago. On hour ago, 20 years ago. Ya, pokoknya ada ago, berarti dia miliknya past tense. Jadi seperti itu aja konsepnya, ya. Kemudian ada in plus years, tahun artinya, kemudian centuries atau abad. Contohnya, in 2022, in 1992, kayak gitu. In 22 century. Jadi intinya ada in plus tahun dan abad. Jadi seperti itu ya, in plus tahun dan abad. Kemudian ada kata everyday last years, ini tambahan aja. Kemudian ada the day before yesterday. Kemudian ada fortnight ago, ini tambahan saja. Kemudian ada when. Ingat ya, waktu di present tense, saya pernah bilang when itu bisa di dalam bentuk present tense atau dalam bentuk past tense. Nah, di sini kita lihat nanti bedanya apa ya di when. Ingat ya, sekali lagi ada yesterday, last, ago, in plus tahun atau abad, dan when. Nah, itu aja kuncinya, konsepnya ya. Itu yang harus kalian ingat. Oke. Nah, ini ada formula atau rumus, hati-hati. Di past tense agak sedikit sulit ya, karena kita akan bermain di kata kerja. Dia tidak menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja murni, tapi dia menggunakan kata kerja verb to atau bentuk lampau. Oke, sama dengan present dia ada 2 bentuk. Ya guys, yang pertama itu ada verb atau verbal. Artinya apa? Kalimat yang menggunakan kata kerja atau predikat. Sudah paham ya? Nah, ketika dia dalam bentuk positif, dia membutuhkan kata kerja kedua, bukan kata kerja pertama, bukan kata kerja verb in. Ya. Nah, itu. Jadi ada subject plus verb to plus object. Negatifnya subject plus did. Ingat, di present tense kemarin kita pakai do sama does kan? Nah, di sini dia pakai did
plus not, plus kata kerja pertama. Jadi kembali ke kata kerja pertama ketika dia bentuk negatif dan interrogatif. Plus object, plus object. Nah, kalau interrogatif, did-nya pindahkan ke depan. Plus subject, plus verb 1, plus object. Oke? Jangan pusing dulu ya, ini cuma jelasin sekilas dulu tentang formula. Nanti kalian lebih paham di tabel periodiknya. Nah, ketika nominal atau non-verbal, nanti kebalikan dari verbal ya. Ingat ya, nanti kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dia pakai to be-nya was sama were. Jadi ketika positif, subject plus was atau were plus nominal. Kalau negatif, subject plus was, were, plus not plus nominal, dan interrogatif was were-nya pindahkan depan plus subject plus nominal. Pusing ya? Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ke tabel periodik dulu. Oke, ini sebentar ya, sebelum ke tabel periodik, saya mau jelasin dulu. Gini, guys ya, kata kerja itu kan dibagi jadi dua. Ada regular verb atau kata kerja beraturan, atau irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Nah, perhatikan di sini. Kalau regular verb, kalau kalian belum hafal kata kerja, kalau untuk pemula itu kan kurang lebih ada 100 kata kerja ya. Nanti kalau kalian mau, nanti tinggalkan aja emailnya di komen, nanti Sir kirim kata kerja 100 itu kepada kalian, baik itu regular verb atau irregular verb. Tapi khusus irregular verb itu agak sedikit, irregular verb mungkin 100 Sir kasih ya. Tapi regular verb itu agak sedikit banyak ya. Alfabet A until Z itu ada semua, oke? Tapi kalau kalian mau nanti tinggalkan aja email kalian di komen, nanti Sir kirimin ya. Karena nggak mungkin di sini seretak semua, habis nanti ya pusing kalian, bosan nanti ya. Jadi Sir copy separuh aja. Nah misalnya ini ada regular verb, kan kemarin gini. Regular verb itu beraturan. Nah, triknya kalau kalian belum hafal, kalian ingat aja kata kerja yang kita pakai di bentuk past tense itu berdasarkan ed semua nih, lihat nih. Ed semua kan. Nah, kelihatan ya? Nah, ini kan. Nah, itu kalian ingat. Jadi ketika kalian melihat option pilihan ganda, kalian tahu itu bentuk past tense, kalian ingat aja ed belakangnya. Konsepnya gitu aja. Jadi nggak usah dibawa pusing seperti itu. Ya, saya ngajarin sesimpel mungkin. Oke? Nah, kemarin kan kita memakaikan kata kerja pertama ini kan semuanya digunakan dalam present. Nah, ini yang kita pakai sekarang. Ini yang ketiga kemarin. Tapi kan kemarin yang kata kerja ketiga dalam present perfect tense itu sudah dibantu ada have sama has di depannya. Jadi kalian cuma fokus di have sama has. Nah, di past tense tidak bisa. Kata kerjanya berubah. Jadi konsep awalnya dengerin. Konsep awalnya kalau dia regular verb beraturan, kalian ingat aja ed di belakang ini. Ya, terserah apapun kata kerjanya. Kalian cari dulu yang berakhir ed. Open, openet. Nah, jadi kalian cari dulu yang ed. Gitu ya. Oke? Nah, kalau dia irregular verb, nah ini agak sedikit sulit, guys. Ini tidak beraturan, guys. Ya, dia tuh dikatakan beraturan karena dia tuh berakhiran ed di belakangnya. Ya, itu alasan logikanya. Sekali lagi, dia dikatakan beraturan karena dia perubahannya ada ed di belakang. Itu dikatakan beraturan, paham ya? Kalau dia tidak beraturan, dia berubahnya tidak beraturan benar. Ya. Ya, misalnya kata rise menjadi rose, menjadi arisen. Nah, itu bangkit. Wake menjadi woke, menjadi awaken. Nah, ini kan tidak beraturan, guys. Ya, bear menjadi born, menjadi born. Nah, itu kan tidak beraturan. Nah, ini yang sulitnya. Ya, nanti kalau kalian berminat, tinggalkan aja sekali lagi di komen email kalian, Sir kasih yang regular verb sama irregular verb. Terutama yang irregular verb ini yang penting. Kalau ini mungkin kan kalau regular verb beraturan, kalian cukup ingat aja di bagian ed kan. Kalau kalian mau kan, ya gitu aja. Ya, oke, kita lanjutin dulu. Nah, ini rumusnya. Subjek itu sama, guys. Itu ada 7. Ayu, Dewi, he, she, it. Ayu, Dewi, she, he, it. Ya, you, Dewi, I, she, he, itu sama aja. Oke, ini ada 7. Kemudian dia kalau I itu pakai to be was kalau bentuk nominal. Kalau you, Dewi itu pakai to be were. Kalau he, she, it itu pakai to be was. Kalau dia verbal semuanya pakai kata kerja kedua. Yang ini. Ya, seperti itu. Yang dijelasin sebelumnya, oke? Nah, kalau dia negatif dan interrogatif dia pakai did, oke? Nah, di soal aja biar enak, biar paham kalian ya.
Nah, ini ada soal nih. Wah, panjang benar ini ya. Tapi tidak usah pusing, guys ya. Nah, ini kalian sama konsepnya. Kalian cari dulu keterangan waktu. Ada di awal, seperti Sir bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya nggak ada. Di akhir ada. Ada kata last week kan. Nah, ini alasan logikanya ada last week ini. Paham ya? Sudah. Sekarang kita lihat di pilihan ganda. Ada nggak dia pakai kata kerja kedua dulu? Jadi cari dulu bentuk verbalnya. Ada nggak kata kerja kedua? Kata Sir tadi, kalau kalian baru tahap awal, cari aja yang belakangnya ed-ed. Langsung murni, langsung ed-ed. Mungkin kalau kalian bingung kan antara B dengan C, ini yang berakhir ed-ed kan? Nah, di sini kan tidak pakai had kan? Jadi langsung aja. Berarti jawabannya apa? B. Iya, berarti jawabannya B. Silang aja B. Alasannya apa? Ini alasan logikanya. Nah, kalian tambahkan dulu yang verbal ini. Ya, nih. Jadi seperti itu. Jadi alasannya sekali lagi ada ini last ya ini nah last Monday, last week, last year itu terserah. Karena ada last ini. Nah, masukin kata kerja kedua ed berarti ini. Nah, itu tahapannya. Paham ya? Oke, kita lanjutin lagi dulu. Wah. Nah, di nomor 2 ini di mana dia dikatakan sebagai tenses past tense. Nah, ini baru saya jelasin. Kalian tahu kenapa ini past tense? Ada when kan? Alasan logikanya ada when ini. Dengerin lo, ada when ini kan? Sudah paham situ ada when ini? Dah. Past tense kan? Nah, kenapa dia tidak dikatakan present? Karena sesudah when ini dia ada kata broke down dari kata break. B-R-E-K-E. Ya. Jadi broke. B-R-O-K-E. Jadi broke. Nah, ini yang menunjukkan past tense. Ketika sesudah when ini dia past tense, kalau triknya, nanti sebelahnya juga past tense. Berarti kalian cari kata kerja kedua ini. Gitu. Alasannya karena when kan sudah deal. Kita garis bawah aja when-nya biar enak ya. Nah, ada when ini. Kenapa dia past tense? Karena dia broke. Form present ya. Dah. Berarti kalian cari kata kerja kedua. Sudah. Berarti harusnya told kan? Nggak ada. Berarti cari ke sebelah. Berarti where atau was. Ada nggak? Where. Ada. Told-nya ada. Ada. Nih. Berarti jawabannya C. Where told. Where told dari kata tell. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu guys. Nah, tuh, paham ya? Sekali lagi, ini kan ada dikatakan di past tense ada when ini. Dah, kemudian ada broke. Berarti kata kerja kedua kan harusnya told kan? T-O-L-D. Ya, karena tidak ada told aja. Berarti kalian pakai was sama were. Was-nya nggak ada. Berarti were told. Jadi jawabannya C. 3. Pertanyaannya sama. Kenapa ini dikatakan sebagai past tense? Ada kata yesterday ini. Dengerin nih, lihat nih yang merah nih. Ya, ini yesterday ini. Berarti masukin kata kerja kedua. Cari aja ed mana? A. Berarti jawabannya adalah A. Gitu. 4. Kenapa dia dikatakan sebagai past tense? Ada in 1930. Nah, nih in plus tahun ya. Dah. Berarti kalian cari kata kerja kedua. Ed nggak ada. Berarti dia yang tidak beraturan ini. Berarti kalian cari ride, road. Gitu kan? Nah, nggak ada. Berarti kalian cari was sama were. Mana di depannya ada was sama were? Nah, ini ada was 1, ada 2 ya. Nah, ada nggak pakai bin di sini? Tidak ada kan? Berarti was langsung aja was written. Jadi C jawabannya. Paham? Memang agak sedikit sulit ya. Ini kan alasan logikanya sekali lagi dikatakan past tense kan ada in plus tahun ini. Ini dapatnya dari sini. Nah, nih. In 1930, in 1999, in 2022. Dah. Past tense kan? Oke, berarti kalian cari kata kerja kedua kan? Ada nggak kata kerja kedua? Tidak ada. Right, wrote, written. Dah. Bingung kan? Cari dulu was sama were. Ada was sama were. Were nggak ada, berarti was. Was itu cuma ada di B sama C. Sekarang lihat, sesudah was-nya ada nggak bin di sini? Tidak ada kan? Itu jawabannya C. Jadi seperti itu kan aja. Oke? 5. Kenapa dia dikatakan sebagai past tense? Iya, karena ada kata in the past pada dahulu
kalah. Jadi ini alasannya. Jadi alasannya ini in the past. Nah, namanya past tense in the past. Oke? Nah, berarti kalian masukkan kata kerja kedua. Ada nggak berlian ed murni? Ada, C. Berarti jawabannya adalah C. Ya, kuncinya tuh di sini, guys. Nah, dan di sini. Kalau ini, kalau kalian nggak hafal, nggak masalah sebenarnya. Konsepnya dua ini. Ini ditulis biar kalian nggak bingung. Gitu aja. Number 6. Kenapa dia past tense? Nah, itu aja pertanyaannya. Nah, ini agak beda. Perhatikan. Ya, ada means pula ya. Nah, ini dikatakan past tense. Alasan logikanya ada while ini, guys. Nah, lihat. Sesudah while, itu kan ada we were living in Bogor. Oke? Nah, ini tenses past continuous tense. Nanti kita bahas sesudah past tense ya. Kalian fokus dulu ke past tense ini. Ini sudah past tense, ini baru kita bahas past continuous tense. Ini past continuous tense. Nah, jadi rumusnya ini, guys. While past continuous tense, past tense. Paham? While past continuous tense, past tense. Berarti kalian cari kata yang berakhiran ed langsung. Ini kata kerja kedua kan? Mana? Coba lihat di depan nih. Nanti kalian lihat di sini. Nih, perhatiin dulu. Nih, dan di sini. Berarti jawabannya yang mana? Iya, C. Ed kan langsung kan? Itu. Oke, paham guys ya? Oke. Nomor 7. Nah, ini juga ini sama nih konsepnya guys. Ini kan ada when. Ini kan ada past tense. Ya kan? Nah, sudah past tense, ini berarti mainnya past tense, berarti sebelahnya past tense. Jadi jawabannya mana? Nih mainannya past tense, karena past tense ada when, past tense lagi sebelahnya. Ini konsepnya di sini. Nah, dah. Cari yang kata kerja kedua, will. Gak ada, berarti pakai was atau were ya kan? Mana was, will? Nah iya, C jawabannya. Kenapa alasannya? Nina alasannya. Nah, ya ini alasannya dilingkarin. Kayak gitu. 8. Nah, kenapa di nomor 8 dikatakan sebagai past tense? Iya, ada 2 years ago. Berarti kalian cari kata kerja kedua. Tidak ada. Cari was sama were aja. Ada. Berarti jawabannya D. Iya, D. Sub. Tuh. 9. Kenapa dikatakan past tense? Yap, itu ada kata when. Dah. When. Past tense. Berarti di yang mana di pilihan ganda yang berakhiran ed? Ah, iya. Berarti jawabannya adalah B. Itu guys. Nah, kalian menjawab soal kan tanpa mengartikan kan? Nah, jadi seperti itu konsep awal. Itu dulu konsep awalnya. Nanti ke depannya kalau kalian sudah bisa nanti bahas yang agak jauh lebih sulit seperti itu. Tapi untuk konsep awal pelajarin dulu ini. Oke? 11. Kenapa dia dikatakan past tense? Iya, ada kata last time. Past tense sudah. Berarti masukin kata kerja kedua. Berarti cari yang belakhiran ed. Mana? Oh ini. Berarti silang aja. A. Gitu aja guys. Alasannya karena ini past tense, masukin kata kerja kedua, cari ed. Kata saya tadi kan, kalau kalian belum hafal kata kerja beraturan, itu ingat aja ed. Konsepnya memang seperti itu, ingat aja ed. Walaupun kalian nggak ngerti bahasa Inggris artinya apa, itu ya ingat aja ed. Tapi yang tidak beraturan harus dihafal. Misalnya speak jadi spoke jadi spoken. Take itu jadi took jadi taken. Nah, itu. Ya. Kalau varian ed misalnya open net. Nah, sudah varian ed itu berarti past tense gitu aja. Kalau nggak past tense dia past perfect. Nanti kalau past perfect beda lagi ditambah head di depannya. Konsepnya tinggal hafalkan head aja. Kalian hafalin keterangan waktu tinggal masukin gitu rumusnya. Kita lanjutin ya. Nah, 12 sama. Kenapa dia dikatakan past tense? Ya ada when gitu aja. Berarti cari yang varian ed tadi kan? Berarti ada B. Berarti sudah silang aja B. Confident aja guys. Nah, ya gitu. Pokoknya kalian usaha dulu. Ya, konsepnya udah hafal. Lanjut, 13. Nah, kenapa dia dikatakan past tense? Iya, ada yesterday morning. Yesterday, inilah alasan logikanya. Kalian masukin past tense, ed lagi. Karena sesuai dengan ini kan. Nah, mana Brian ed? Nah, ini. Langsung murni aja kan.
Iya, langsung. B jawabannya. Gitu guys. Lagi. Nah, kenapa dikatakan past tense? Nah, gitu. Nah, ini ada cara bedanya guys ya, gini. Saya ajarin. Ini namanya bentuk parallel structure, ya, atau parallelism. Artinya apa, Sir? Artinya dia kanan dan kiri kalimat itu harus sama secara grammatical. Artinya, gini, ini kan ada n. Nanti penjelasan lebih lanjut nanti di next time ya, next time-nya ya. Yang dikatakan paralel itu apa? Nah, ini kunci paralel. Jadi n itu paralel. Di paralel itu ada and, ada or dan lain sebagainya. Ya. Ada satu lagi itu namanya pairs conjunction. Misalnya not only harus dipasangkan dengan but also, neither, nor, either, or, both, and dan lain sebagainya. Nah, di sini and. Jadi bentuk soal ini kan gini. Ini and. Jadi kanan kiri harus sama kan? Kan di sebelah kiri dari sini itu kan injured pakai ed kan. Nah, berarti sebelahnya harus juga pakai ed. Itu yang pertama. Di jawabannya adalah B. Itu cara pertama. Paham? Cara kedua, ini dikatakan past tense dikarenakan ada kata last time. Last time, last week, last year. Ini. Ingat ya? Nah, ini kan kuncinya kata start tadi kan? Nah, berarti sudah masukkan aja kata kerja kedua. Ed yang mana? Sudah ini. Itu cara keduanya. Ya, kenapa serajan kayak gitu biar nggak bingung. Jadi dua cara. Ini sebenarnya konsep lainnya itu parallel structure. Tapi dia masukkan past tense ketika dia ada last time. Jadi ketika last time ini hilang, kalian masih bisa tetap jawab soal itu gitu. Nah, oke? 15. Nah, kenapa dia dikatakan past tense? Itu pertanyaannya kan? Iya benar, ada kata last vacation. Alasannya itu karena last ini nah, guys. Last vacation. Ada when, boleh. Nah, tuh. Ya, berarti dia kata kerja kedua. Berarti take menjadi tuk. Karena dia irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Berarti jawabannya adalah tuk. Ya, sekali lagi kalau kalian mau dikirimin kata kerja yang beraturan tidak beraturan, nanti tinggalkan aja email kalian di komen, nanti saya kirimin ya. Oke? 16. Oke, ini soal terakhir ya untuk past tense ya. Alasannya kenapa jadi past tense? Iya bener. Alasannya karena ada a go. Nah, gitu aja guys. Ya nggak usah diartiin. Berarti masukin kata kerja kedua. Cari yang berakhir ed kata Sir. Ini kan, ya sudah silang aja nah. Ide aja. Oke. Bisa kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ya, konsep tenses itu keterangan waktu. Nah, itu aja dulu. Ya, jadi kalau kalian mau ikut tes TOEFL, kalian mau ikut tes akademik Polri, TNI, CPNS, atau ikatan dinas kedinasan, atau apapun yang berhubungan dengan bahasa Inggris, kalian tidak menyenangi bahasa Inggris atau kurang suka gitu dengan bahasa Inggris. Ya, tapi kalian harus dihadapi dengan soal-soal itu. Nah, kalian pelajarilah konsep dari SIR ini. Ya, rumus-rumus dari SIR ini. Memang agak terdengar agak sedikit gila ya, maksudnya mungkin kadang nggak masuk di waras kita, logika kita, tapi ya seperti itulah, pasti benar gitu. Ya, yakinkan kalian bisa mengerjakan soal bahasa Inggris. Oke? Itu untuk past tense. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau kalian ada komen, itu tinggalkan aja di kolom komentar di bawah kalau ada pertanyaan. Kalau misalkan ada soal-soal mau dibahas, itu tinggalkan juga di komen. Nanti terjawab bagaimana mengerjakannya menggunakan trik tanpa mengartikan. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya Sir Alfi. See you next time.